Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Bagas, Putra Kopi Indonesia 2019 dalam program Community Update. Nah pemirsa semuanya, hari ini saya tidak sendirian, tentunya saya juga ditemani rekan saya. Kali ini dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Nah pemirsa semuanya, saya dan Laura hari ini kita akan menemani Anda semua dalam program Community Update spesial 50 tahun Eljon Indonesia. Luar biasa sekali. Nah pemirsa semuanya, hari ini telah hadir bersama kita semua langsung CEO dan founder dari Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Halo Pak Joni. Halo Bagas. Luar biasa. Halo Laura. Luar biasa. Pak Joni, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Eljon Indonesia. Luar biasa, sudah berdiri selama 50 tahun. Terima kasih, terima kasih. Nah Pak Joni, sebelum kita mulai talk show kita pada hari ini nih Pak, boleh nggak sih Pak jelasin sedikit unit kerja dari Eljon Indonesia itu apa saja secara lengkapnya Pak Joni? Secara lengkap mungkin malah aku lupa. Oh, saking Wah, banyaknya. banyak Laura. Saking lengkapnya di Eljon Indonesia. Jadi ya namanya orang bisnis kan. Jadi kadang-kadang melihat sesuatu, wah ini bagus nih, kita invest. Ya udah kita bikin. Ternyata setelah itu, wah nggak bagus gitu loh, tidak menguntungkan. Kita bahkan rugi, akhirnya kita tutup gitu loh. Jadi di dalam bisnis itu menurut saya kadang muncul bisnis baru, kadang tidak bertahan bisnisnya. Tapi karena saya adalah orang media, yang saya pertahankan sampai hari ini secara kokoh adalah media. Jadi media yang saya pertahankan, terus pariwisata, itu memang saya seneng banget di bidang pariwisata. Yang ketiga untuk banyak berbuat sosial, yaitu Yayasan Eljon Indonesia. Nah, 3 itu yang menjadi pilar pokoknya. Yang lain mah istilahnya bisnis on and off aja lah. Kadang ada kesempatan bisnis kita coba, ya kan? Ternyata bisa berlanjut, ya berlanjut. Kalau nggak bisa, ya sudah. Nah, kita selesaikan gitu. Jadi ada 3 pilar utama ya Pak Joni ya. Iya. Nah, bagaimana sepak terjang dari 3 unit utama ini Pak Joni? Pada saat sebelum COVID, pariwisata bagus. Sebelum COVID ya, bagus. Tapi setelah pada saat 2 tahun COVID, boleh bilang pariwisata itu adalah salah satu industri pariwisata yang paling menderita. Yang paling menderita. Ya, perusahaan-perusahaan yang punya pesawat hampir semuanya bangkrut. Dan ya, negara-negara, ya kita lihat aja banyak negara yang punya airline aja, padahal itu airline milik negaranya, itu tutup, bangkrut, karena memang nggak bisa terbang, orang 2 tahun nggak kemana-mana kan. Betul. Sementara memelihara pesawat itu cost-nya tinggi, membayar pilotnya, itu pilot gajinya gede kan. Nah, jadi kalau itu dipertahankan terus, mereka nggak kuat membayar, akhirnya banyak yang kolab. Nah, bisa bayangin, orang tidak boleh melakukan perjalanan kemana-mana, airport kolab, penerbangan kolab. Bisa bayangin nggak? Orang yang tadinya bisnis catering, yang setiap hari harus supply jutaan paket ke atas pesawat, semuanya nol, nggak ada kerjaan. Berapa banyak karyawannya yang kehilangan pekerjaan. Begitu juga hotel. Yang lebih kesian lagi apa? Travel agent. Travel agent, udah nggak ada orang beli tiket, udah nggak ada orang beli paket tour, ya tutup total. Nah, itu salah satu industri yang paling terdampak selama 2 tahun pandemik adalah pariwisata. Kalau F&B masih orang harus makan, harus minum, masih berjalan kan. Produk-produk kesehatan orang masih oke, perlu jaga stamina, orang masih minum vitamin, yang sakit masih beli obat, ya kan? Bagaimanapun walaupun tidak keluar rumah tetap harus pakai baju ya. Mungkin baju-baju yang kalau dulu fashion yang harus dibawa ke jalan atau dibawa ke mall, sekarang cukup pakaian di rumah, tapi tetap aja harus pakaian kan? Betul. Nah, itu. Jadi ada industri yang menurun, ada yang industri yang bertahan bahkan lebih baik. Tetapi kalau pariwisata hancur total.
Itu kira-kira kondisi bisnis selama 2 tahun pandemik. Oke. Nah Pak Joni, sahabat Eljon di rumah juga ingin tahu nih kan, tadi banyak sekali dinamika yang terjadi ya di seluruh dunia saat pandemi ini. Kita tahu Eljon Media masih bertahan dengan begitu hebatnya hingga 50 tahun saat ini ya Laura ya di Eljon Indonesia. Salah satunya Eljon Media, dan juga selain Eljon Media Pak Joni ada Yayasan Eljon Indonesia juga. Nah Yayasan Eljon Indonesia ini kita lihat ya Laura ya masih aktif Pak, walaupun saat ini kita ada pandemi beberapa tahun yang lalu, tapi terus aktif dengan kegiatan-kegiatan sosialnya nih Pak. Nah boleh di-sharing nih Pak, apa sih landasan Bapak terus menjalankan Yayasan Eljon Indonesia ini? Iya, Yayasan Eljon Indonesia sesuai dengan visi misinya itu adalah pengembangan sumber daya manusia generasi muda. Karena kita tahu negara ini nanti akan dipimpin oleh anak-anak yang sekarang masih muda-muda nih. Ya kan? Nah, sekarang ini masih muda-muda, mereka perlu ditambah wawasan. Perlu ditingkatkan kualitas cara dia berpikir. Banyak hal-hal yang perlu didorong. Nah, makanya di Yayasan Eljon kita membuat sebuah perencanaan. Kita menyediakan panggung buat anak-anak muda di Indonesia. Nah, panggung itu tidak hanya di Indonesia, kita juga membuat panggung-panggung internasional. Untuk bisa ke internasional, Yayasan Eljon harus membeli franchise dari merek-merek tertentu yang mereka melakukan laga di internasional. Saya pengen anak Indonesia tidak hanya jago kandang, tidak hanya berani berhadapan orang di kampung gitu loh, tapi berani tampil di level provinsi, berani tampil di level nasional. Begitu dia semakin pede, semakin bagus, wawasannya semakin luas, dia harus berani tampil di internasional. Nah pada saat itu dia tidak lagi membawa nama Eljon. Pada saat dia menuju ke internasional, ke negara mana saja, ya kadang-kadang dalam sebuah kompetisi di event internasional, kadang-kadang 40 negara, 50 negara, kadang-kadang pernah sampai 90 negara. Ya. Di dalam jumlah peserta sekian banyak anak-anak yang pinter-pinter, dia berani tampil di panggung internasional. Itu kan sebuah kebanggaan, sekaligus sebuah kesempatan emas bagi anak-anak muda Indonesia agar dia bisa melihat dunia ini gimana sih, perbandingan antara saya dengan anak muda di katakanlah di Jerman misalnya. Gimana sih, bagaimana kelakuan mereka, bagaimana penampilan mereka, bagaimana wawasan mereka. Nah, dia ketemu lagi anak dari India gitu, dia ketemu lagi anak di mana. Ini sebuah pergaulan internasional. Saya berharap mereka setelah pulang dari sana itu mempunyai networking, mempunyai koneksi dengan pageant-pageant dari luar negeri. Jadi dia punya teman menjadi internasional. Dia punya teman banyak. Dan teman-teman dari berbagai negara, 40 negara atau 50 negara kan. Bayangin aja kalau suatu hari kebetulan yang di sana, katakanlah yang di Jerman, bapaknya punya produk, terus bilang anaknya, aku mau kembangin produknya ke Indonesia, nanya ke anaknya yang sudah mulai ikut bapaknya gitu. Anaknya akan spontan ingat, aku punya temen tuh di Indonesia namanya Laura, coba aku tawarkan ke Laura. Nah ini kan sebuah kesempatan bagaimana menampilkan anak-anak kita punya networking secara internasional. Itu yang nilainya sebenarnya abstrak. Nilai abstrak buat generasi muda bangsa Indonesia. Itu yang saya kerjakan. Makanya saya nggak pernah istirahat itu. Kerjakan itu semangat terus. Luar biasa mulia sekali ya Laura ya. Dan Pak Joni juga ada suatu quote yang Bagas ingat juga nih. Dan ini cocok sekali dengan Pak Joni, dengan Eljon Indonesia ya. Bahwa yang paling berjasa itu adalah membukakan pintu. Dan itu juga yang terjadi di Eljon Indonesia, di Yayasan Eljonnya Laura. Putri-putri, putra-putri, anak muda, itu dibukakan pintu oleh Pak Joni untuk tidak hanya punya panggung di internasional ataupun nasional, tapi juga jangka panjang ya Pak Joni ya. Iya. Seperti tadi bisa kenal atau bahkan jadi sebuah bisnis juga untuk anak-anak muda. Keren sekali. Jadi kalau teman-teman sahabat Eljon dimanapun Anda berada ingin juga bergabung di Yayasan Eljon Indonesia ya Pak Joni ya. Iya.
ingin punya panggung juga bisa langsung cek Instagramnya eljon.pageant karena di sana banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk kita anak-anak muda. Ya, jadi bisa punya panggung nasional ya sampai ke panggung internasional. Lihat aja Laura ini. Betul. Laura dari mulai panggung daerah ya, dari daerah dia terpilih sebagai putri pariwisata di daerah, dapat panggung nasional, sekarang dia sudah di Jakarta. Luar biasa sekali. Sekarang sudah hebat menjadi seorang host yang luar biasa. Betul sekali, kan? sudah kemana-mana ya Laura ya, sudah banyak pintu yang terbuka. Iya, Terima benar kasih sekali. banyak Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Joni. Tentunya itu berkat Pak Joni juga ya. Dan Pak Joni ini termasuk orang yang sukses, namun juga mensukseskan orang lain. Luar biasa. Jadi yang benar itu kembali sebenarnya kesempatan itu saya bukakan, tapi kembali lagi kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak punya kemauan buat maju, kita nyuruh apa juga nggak jalan. Tapi kalau anaknya memang sudah punya niat, saya harus maju misalnya, ya kan? Saya harus menjadi orang hebat, saya harus berhasil. Ya dia akan berjuang. Dia tidak perlu disuruh-suruh terus, dia belajar sendiri. Aku kurangnya di mana? Oh, aku kurangnya di bahasa, belajar bahasa. Aku kurangnya di mana? Nah, dia terus memperdalam sehingga dia bisa masuk ke dalam banyak lapisan pergaulan. Ya, kamu lihat aja di begitu banyak event nasional Eljon ya yang diundang, putri-putri kita dengan PD bisa duduk satu meja dengan gubernur, duduk satu meja dengan Pak Menteri gitu kan, naik satu panggung bersama dengan presiden. Itu kan tidak mudah gitu loh. Anda punya networking nggak yang bisa memungkinkan Anda naik ke situ gitu loh. Nah ini diciptakan oleh Eljon karena Eljon memang punya networking sedemikian rupa. Nah, jadi inilah yang sebenarnya kita selalu mengajak generasi muda, ayo bergabung ke Rumah Pageant Indonesia. Luar biasa. Rumah Pageant Indonesia itu adalah Yayasan Eljon Indonesia. Yuk kita bergabung. Yang punya kesempatan yang saya lihat bagus selain tampil di nasional, punya kesempatan tampil di internasional. Wah. Nah Laura, tapi tidak hanya sekedar punya kesempatan nih untuk duduk bersama orang-orang hebat seperti yang Pak Joni sampaikan, bahkan di internasional dari Yayasan Eljon Indonesia ya Pak Joni, event-event putra-putri yang dikirimkan ke internasional sudah beberapa kali mendapatkan prestasi juara dunia Pak Joni. Iya, wah keren betul sekali. Nah Pak Joni, bagaimana nih mereka selain diberikan networking, relasi dari Eljon Indonesia, apakah ada pembinaan-pembinaan Pak sehingga putra-putri ini bisa menjadi orang-orang hebat? Iya, pembinaan itu sebenarnya relatif ya. Saya selalu menyiapkan waktu. Saya selalu menawarkan, bulan depan kita kumpul gitu loh. Cuman anak-anak muda dalam umur 20 sekian ini lagi energiknya, lagi banyak kegiatan-kegiatan, apakah di provinsinya, apakah di Jakarta, lagi giat-giatnya banyak kerjaan. Sehingga pada kesempatan yang saya berikan, yang hadir nggak banyak gitu. Yang hadir nggak banyak, karena ada yang sedang kuliah belum selesai, ada yang sedang punya tugas dari kantor keluar kota gitu kan. Jadi saya pikir untuk harus pembinaan ketemu muka, zaman sekarang nggak perlu. Kita bisa pakai WhatsApp, bisa pakai telepon, bisa ngobrol pakai video call gitu loh ya. Bisa pakai Zoom juga ya Pak ya, sekarang sudah gitu. praktis bertemu. Terus jumlahnya juga menjadi relatif gitu loh. Besok saya mau ngomong, siapa mau ikut? 7 orang. Kayak hari Minggu kemarin saya punya event. Saya ajak, putri-putri siapa mau ikut? Gitu. Ya datang 7 orang. 7 orang, termasuk Jesse datang. Iya. Ya 7 orang hadir. Ya udah, kalau yang bisa hadir 7 ya 7 gitu loh. Nggak masalah. Yang bisa hadir 30 pun saya ladenin 30. Artinya kita selalu memberikan pengetahuan tambahan lah kepada anak-anak yang dasarnya sekarang memang sudah cukup cerdas gitu loh. Ya, udah cerdas. Lihat Bagas cerdas nggak? Cerdas. Cerdas kan? Nah,
gitu. Jadi itu cuman tinggal di-upgrade, tinggal diingatkan Iya, sedikit saja. betul. Itu jadi tambah pinter, tambah cerdas gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Joni, luar biasa sekali Laura. Nah tapi Laura, Pak Joni selain di Yayasan Eljon Indonesia ini menjadi rumah pageant juga ya Pak ya, Iya. untuk anak-anak muda juga. Tapi tidak hanya pageant saja nih Pak, kita lihat juga banyak sekali aksi-aksi sosial nih Pak yang di luar pageant yang dilakukan oleh Yayasan Eljon Indonesia. Seperti berbagi masker pada saat pandemi yang saat ini kita sedang berjuang semua ya Pak ya. Iya, Itu iya. juga boleh diceritakan sedikit nih Pak. Iya, pada saat kita melihat ada kebutuhan dari masyarakat, kita berusaha untuk memberikan bantuan sesuai dengan porsinya. Saya beberapa tahun melihat di Jawa Tengah, daerah Gunung Kidul sana, itu kan sering kalau musim panas gitu, mereka nggak punya air. Untuk mencari air bersih, air tawar gitu, mereka harus berjalan berkilo-kilometer mencari air. Di rumahnya pelihara kambing, pelihara sapi. Pemilik rumah rela nggak mandi, tapi jangan sampai sapinya nggak minum air, mati kan? Jangan sampai kambingnya nggak minum gitu. Kasihan banget. Nah, pada saat seperti itu apa yang saya lakukan? Saya melalui Yayasan Eljon Indonesia, kita charter truk tangki air. Wow. Kita beli air dari supply air, terus kita keliling. Jadi mobil tangki ini keliling ke kampung-kampung. Ya, mereka yang butuh air ya kita kasih air tuh. Kita kasih air keliling gitu. Nah, itu cukup membantu ternyata, cukup membantu. Terus kita lihat lagi bahwa masyarakat di kampung-kampung itu banyak punya waktu yang masih kosong. Akhirnya saya membuat sebuah program, kita menitipkan kambing-kambing kepada mereka. Kita beliin kambing. Nah, ayo silakan pelihara kambing. Kita belikan kambing, mereka pelihara, nanti anaknya kita bagi 2. Nah, dengan begitu berkembang terus. Sehingga banyak sekali di Jawa Timur kita melakukan aksi sosial begitu, membagikan kambing yang kita titipkan supaya mereka jaga, mereka kasih makan. Begitu dapat berhasil, kita bagi 2 hasilnya. Nah, dengan bagi 2 itulah akhirnya kita berkembang terus. Dari mulai 3 keluarga menjadi 10 keluarga, menjadi 20 keluarga. Jadi berkembang terus sehingga Yayasan Eljon punya kambing banyak banget. Keren Aduh, sekali, banyak kambing Laura. juga ternyata, selain banyak programnya juga banyak kambing. Ada kambing juga. Iya. Menarik sekali Laura. Jadi ini kita tahu ya sahabat Eljon, 50 tahun Eljon Indonesia berdiri itu tidak hanya sekedar perjuangan dari Pak Joni juga, tapi juga banyak doa-doa dari orang banyak yang telah dibantu oleh Eljon Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Joni. Sama-sama. Nah, tadi kalau cerita apa saja yang ini, kita tidak akan stop. Untuk berbuat kebaikan, jangan pernah stop untuk berbuat kebaikan. Nah, sekarang saya lihat semua orang lagi ribut masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Sementara di pihak lain banyak orang yang suka tekstil yang bergambar. Akhirnya Yayasan Eljon sedang mengembangkan yang namanya eco-print. Wow. Nah, jadi nanti ada tekstil yang eco-print. Kemarin pada saat pameran eco-print di Kabupaten Pacitan, Pak Menteri Pariwisata berkenan mampir ke booth-nya Ya, kita, Eljon. gitu, bisa Wow. melihat apa yang kita buat. Nah, itu kita perdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu bukan karyawan kita, tapi kita datangkan instruktur, mereka diajarin bagaimana cara membuat eco-print. Terus mereka kerjakan di rumah. Nah, ada yang kita modalin gitu ya, sebagai pinjaman, terus nanti dia kerjakan di rumah, kalau sudah selesai dia nyetor ke kita, terus kita punya tokonya, kita jual gitu. Begitulah ekosistem yang kita bangun. Kita bukan memberikan ikan, tapi kita memberikan pancing dan ngajarin dia bagaimana memancing gitu. Sehingga kita berharap ini berkelanjutan. Berkelanjutan. Memang ada yang tidak seperti itu, yang hanya sekali. Contohnya apa? Pada saat Bagas tadi cerita kita bagi masker gitu.
itu kan kita lihat mendadak masa pandemi. Terus semua orang diwajibkan pakai masker. Sementara dia lagi kehilangan pekerjaan. Jangankan beli masker, mungkin cari makan aja sulit karena dia kehilangan kerjaan kan. Nah, kita terpanggil bagaimana kita bekerja sama dengan banyak pihak, lantas kita beli masker, kita bagi-bagi gitu loh. Nah, kira-kira pola pikirannya gitu. Ada yang kita pengen membina mereka sebagai mata pencarian masa jangka panjang. Tapi ada yang nggak bisa, kayak bagi-bagi air tadi ya nggak bisa. Betul. Iya kan? Bagi-bagi air tadi gitu, terus bagi masker. Kenapa? Karena kita berdoa supaya kita segera tidak perlu pakai masker lagi. Betul. Betul. Oh iya. Iya kan? Nah, jadi yang mendadak itu kita bantulah sebisanya. Luar biasa Luar sekali. biasa. Sangat Benar-benar menginspirasi sangat Laura. menyentuh hati. Luar biasa, keren sekali. Nah, Laura, kita ingin tahu ya harapannya Pak Joni ya ke depannya ya, Laura, betul ya? Karena kedepannya nanti pasti akan semakin banyak tantangan-tantangan ya Pak Joni ya, yang mungkin akan lebih sulit dari zaman sekarang ini tentunya. Nah, jadi apa harapan Pak Joni ke depannya dan bagaimana kira-kira Pak Joni melawan segala tantangan yang ada? Jadi kalau kita lihat tantangan itu semakin hari semakin berat, semakin meluas dan semakin berwarna. Kenapa? Karena kemajuan teknologi yang maju begitu pesat. Kalau kita lihat hasil dari penelitian dari McKinsey, ya, mereka mempredik Indonesia 2045 akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Tetapi tentu ada persyaratannya untuk bisa menuju ke sana. Gitu. Syaratnya yaitu kita harus bisa mengisi pembangunan itu sendiri, merekat masyarakat kita menjadi satu. Nah, banyak nggak negara yang tidak berharap kita bisa gagal? Banyak pasti banyak negara. Kenapa nggak gua aja yang jadi nomor 4? Gimana cara menghancurkan? Muncullah pergesekan di antara kita. Bayangin aja kalau orang-orang, saya nggak tahu dari negara mana atau siapa mereka, seandainya berhasil mengadu domba masyarakat kita, sehingga NKRI ini cerai-berai, gimana kita mau jadi nomor 4? Karena semuanya jadi negara-negara kecil. Semua kekuatan kita habis, energi kita habis hanya karena untuk berperang. Ya, nggak bakal jadi. Jadi kuncinya sekarang generasi muda seperti kalian ini harus kompak, jangan sampai kemakan oleh isu-isu negatif. Jangan mau diadu domba oleh siapapun gitu loh. Kalian harus mempergunakan akal sehat kalian semaksimal mungkin. Ya, saya yakin banget. Ini yang ngadu domba ini mungkin bukan orang Indonesia. Mungkin mereka datang dari luar negeri yang pengen merebut posisi kita. Kalau Indonesia itu hancur, kan nggak jadi nomor 4. Yang di bawah kan naik. Yang di bawah kan naik. Gitu. Jadi kepentingan luar itu banyak. Mereka mana ikhlas? Coba bayangin. Mereka yang tadinya super power, yang punya kekuatan gede gitu kan, mana ikhlas gitu loh. Tahu-tahu Indonesia kok jadi nomor 4 terbesar di dunia gitu loh. Kan kaget-kaget mereka. Nah, mereka pasti mencari segala cara untuk gimana nih gua pecahkan mereka supaya mereka tidak bersatu, supaya konsentrasinya bukan membangun Indonesia, konsentrasinya bagaimana menghadapi masyarakat yang lagi tawuran. Ya kan? Dana-dana yang harusnya buat kesejahteraan masyarakat, akhirnya dana-dana itu beralih ke dana-dana untuk memperbaiki yang sudah hancur, ya kan, mengobatin yang habis tawuran, betul, ya kan, sesuai dengan misinya Yayasan Eljon, bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat milenial. Ya, saya menghimbau, ayolah generasi muda, anak-anak milenial, jangan mau terlalu mudah diprovokasi orang. Tolonglah gitu loh, melihat sesuatu itu harus dengan logika, melihat dengan cerdas, ya kan?
Jangan mudah diadu domba, jangan mudah kemakan isu, akhirnya di antara kita sendiri berantem, yang kita sendiri kalau ditanya ngapain berantem, lupa tuh nggak tahu. Lupa, ikut huru haranya aja. Ikut-ikutan aja. Cuma ikut-ikutan kan, nggak tahu kenapa dia mau berantem gitu. Nah, tahu-tahu sudah banyak korban. Iya. Iya kan, tahu-tahu pembangunan kita yang sudah jadi bagus-bagus hancur, tamannya hancur. Betul. Iya kan, bangunan Betul, Pak. ada yang hancur gitu. Jadi kemampuan kita membangun yang harusnya bisa menjadi negara nomor 4 terbesar dunia nggak jadi. Jadi Gitu. Artinya mereka berhasil kan? Iya. Nah, ini yang harus dicegah. Yang mencegahnya siapa? Ya generasi muda seperti kalian, anak-anak milenial. Dari 1 menularkan ke 10, dari 1 ke 10 lagi gitu loh. Semua anak muda dibuat cerdas. Jangan mau negara kita diadu domba orang. Jangan mau generasi muda Indonesia menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Kita justru indah banget loh. iya. Budaya kita dari Sabang sampai Iya. Merauke. Ya, jangan dikotak-kotakin. Justru perbedaan itu yang sekali. bikin kita bersatu Iya. ya Pak ya. Betul. Kekuatan kita itu. Perbedaan itulah yang paling indah, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Betul. Nah, Setuju. sehingga banyak orang yang iri ngelihat Iri. gimana gue Menghancurkan. hancurin. Luar biasa. Luar biasa, saatnya kita ambil peranan Laura Benar. sebagai anak muda ya sahabat Eljon ya. Apalagi untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti ya Pak Joni ya. Betul. Tentu kuncinya adalah di generasi muda dan bagaimana untuk kita selalu bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai Bercerai kita kita runtuh. runtuh. Luar biasa. Nah Pak Joni kan ini sangat motivator banget ya orangnya. Jadi punya quote-quote atau motivasi nggak untuk para generasi muda yang saat ini mungkin sedang nonton bersama kita? Oke, saya punya quote sebenarnya menurut saya simple, tapi banyak orang membuat itu jadi tidak simple, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Saya pikir nggak apa-apa, itulah dinamika, betul kan? Saya punya quote gini, barang siapa yang menjalankan kehidupannya hanya mengandalkan perasaan semata, maka sesungguhnya orang itu sedang berjalan menuju ke tempat kehancuran. Karena banyak masalah harusnya dipikirkan secara logika, bukan dihadapin secara perasaan doang gitu loh. Nggak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, quote saya berikut adalah, barang siapa yang menjalankan hidupnya mempergunakan logika, akal sehat, maka sesungguhnya orang itu sedang berjalan menuju ke tempat keberhasilan. Wah. Nah, jadi kalau dia mau sukses, dia harus pakai logika. Gitu. Jadi kalau dia mau gagal, tiap hari main perasaan Pakai aja. perasaan aja. Benar. Simple kan? Simple Tapi banget. banyak yang protes Balik. ke saya, nggak bisa dong. Dia bilang, kita harus pakai perasaan. Iya. Saya bilang nggak apa-apa. Semua orang boleh punya pendapat. Iya. Tapi kalau ditanya ke saya punya quote seperti itu. Ayolah kita maju. Maju itu bukan ngandalin perasaan. Bukan merasa, aduh nggak enak ah, jadinya nggak jadi pergi. Aduh nggak enak ah, nggak jadi melangkah gitu. Ya kita harus pakai logika. Oh saya harus selesaikan ini besok. Ya selesaikan besok. Gitu loh. Jangan pakai perasaan. Gitu. Itu menurut saya buat milenial seperti banyak penonton ya. Milenial mungkin bermanfaat bagi mereka yang merasa bermanfaat, silakan dipakai. Bagi mereka yang tidak sependapat, ya nggak apa-apa. Nggak Berbeda maksa ya pendapat Pak Joni. biasa kan? Iya, Biasa. benar sekali. Tapi Luar biasa. kita percaya Pak Joni, quote tersebut menjadi suatu inspirasi buat kita semua. Iya. Terima kasih banyak Pak, karena memang logika itu memang sangat penting dan sudah terbukti Laura. Eljon Indonesia sudah berdiri 50 tahun 50 hari tahun. ini. Wujud Sekali lagi kita nyatanya ya, ucapkan Pak, ya. selamat ulang tahun Pak Joni untuk Eljon Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Terima Pak kasih. Joni sudah hadir Ya. pada hari ini, luar Ya. biasa. Kita Sangat sampai ketemu inspirasi. di ulang tahun ke-50 berikut. Iya, 100. siap. 50 berikutnya kita akan bertemu lagi. Iya, siap. Amin. Panggil kami lagi ya Pak Joni. Ya. Nanti ulang tahun 50 tahun berikut, Laura umur 70. Nah, kita ketemu. Umur 70. Lama banget. 5 tahun berikut kan. Oh iya, benar. Aduh. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Joni. Semoga Oke, semakin sama-sama. sukses. Ya, oke.
Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, itulah tadi Community Update langsung bersama Bapak Martinus Juni Sugiarto selaku CEO dan founder dari Eljon Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Eljon Indonesia, semoga semakin sukses, dan kepada sahabat Eljon jangan bosan-bosan untuk menyaksikan Eljon TV. Dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021, dan rekan saya. Dan saya Bagas Soripada, Putra Kopi Indonesia 2019. Kami pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Community Update dan tetap di Eljon TV. Si Patrick dan Tuan Krab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.